Bab 311. Bertaruh, makan meja. Tidak hanya Goran Yama merasa tak tertahankan, tetapi bahkan pelayan yang bertanya memiliki ekspresi terkejut. Dia membungkuk sedikit dan bertanya kepada Kenzi, "Tuan, secara umum, pelanggan hanya memesan 1 sendok kaviar jenis ini. Apakah Anda yakin semua orang akan memesan beberapa sendok? Sausnya sangat berharga, bahkan 1 sendok berharga 40.000 euro. Artinya, jika Anda memesan begitu banyak kaviar dalam satu tarikan napas, saya khawatir daya beli Anda tidak mampu membelinya." Kenzi berkata, "Apa maksudmu dengan hanya memesan sesendok? Sesendok kecil tidak cukup bagi kita untuk memasukkan ke sela-sela gigi kita. Karena kita ingin memakannya, tentu saja kita harus memakannya secara terbuka. Apakah aku benar?" Kenzi memandang Jenny Bliss dan Goran Yama dengan senyum yang bukan senyuman. "Tidak, sama sekali tidak." Goran Yama menggelengkan kepalanya seperti mainan dan menolak tanpa ragu, "Kenzi, jangan anggap aku bodoh. Aku tidak akan dibantai olehmu. Kamu memesan begitu banyak kaviar setinggi langit sekaligus, dan itu menjelaskan bahwa kamu ingin memerasku, dan aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya." Kemudian dia melambai kepada pelayan, "Tidak, kami sama sekali tidak ingin Anda merekomendasikannya. Saya bahkan tidak ingin sesendok kaviar." Kenzi menepuk pundaknya dan menggodanya, "Saudara ipar Goran Yama, tidak tepat bagimu untuk mengatakan hal seperti itu. Kamu baru saja sombong di depanku. Kamu terus mengatakan bahwa hari ini kamu memperlakukan kami sebagai tamu, kami dapat memesan apapun yang kami inginkan, kenapa kamu berubah setelah beberapa saat? Bukankah kamu kaya, hanya berapa sendok kaviar dihitung?" Goran Yama mendengarkan setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi jelek. Pada awalnya, dia benar-benar ingin memamerkan kekayaannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa restoran ini akan meluncurkan hidangan yang begitu mahal, dan kaviar kelas atas ini bisa membuatnya bangkrut. Aurora Bliss terkekeh dan mengambil kesempatan ini untuk berkata kepadanya, "Sepupu ipar, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa Anda punya uang, jadi saya bisa memesan apapun yang saya inginkan. Tapi sekarang, saya hanya ingin makan beberapa sendok jenis kaviar ini, apakah Anda ingin mengundang saya untuk makan atau tidak? Apakah kaviar jenis ini begitu mahal sehingga Anda tidak mampu membelinya sama sekali?" Melihat Aurora Bliss, sepupu yang menawan dan seksi, juga mengejek dirinya sendiri, Goran Yama sangat marah sehingga pipi putihnya yang gemuk menjadi hitam. Pada saat ini, Jenny Bliss tidak bisa menahan amarahnya, dan mendengus langsung, membela suaminya yang belum menikah. "Kenzi, Aurora Bliss, kalian berdua tidak boleh mengabaikan pujian. Tunanganku, Goran Yama, melihat kalian berdua miskin, dan secara khusus mengundang kalian untuk makan di tempat mewah seperti ini sudah cukup sopan untuk kalian berdua. Tapi bagaimana dengan kalian berdua? Yang satu lebih tidak tahu malu daripada yang lain. Melihat Goran Yamaku menjamu tamu, kalian berdua akan pindah dari keluarga besar dan ingin memakan Goran Yamaku jadi bangkrut. Kalian berdua gila, mengira Goran Yamaku bodoh." Setelah mendengar ini, Goran Yama merasa jauh lebih nyaman, dan segera bersenandung, "Kenzi, kamu adalah sampah yang miskin dan masam, kamu benar-benar tidak berharga. Kebajikan tak tahu malu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengundang Anda makan kaviar mahal seperti itu? Saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya tidak mampu membeli kaviar semacam ini, tidak peduli berapa banyak uang yang saya habiskan, tidak masalah. Tapi, Presiden Yama yang bermartabat, mengapa harus menghabiskan banyak uang, dan dimanfaatkan hantu malang seperti Anda?" Dia menunjukkan wajah arogan dan membenci Kenzi. Jenny Bliss mendengus dan mencibir, "Kenzi, saya menyarankan Anda untuk buang air kecil dan menjaga diri sendiri. Bajingan yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan, siapa yang tahu bagaimana mengandalkan istrinya untuk makan nasi lunak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk makan kaviar mahal seperti itu? Pada akhirnya, Anda masih berani memilih, tahu apa itu tak tahu malu." Jelas Jenny Bliss sedikit marah. Awalnya, dia mengundang Aurora Bliss dan Kenzi untuk makan malam di sini, dia hanya ingin mempermalukan Aurora Bliss dan memamerkan bahwa dia memiliki tunangan yang kaya. Akibatnya, dia tidak bisa berpura-pura dipaksa, dan hampir membalikkan keadaan dengan seporsi kaviar, bagaimana mungkin dia tidak marah? Wajahnya penuh dengan jijik, dan dia benar-benar ingin menamparkan Kenzi. Kenzi tidak tergerak, dan berkata dengan dingin, "Kalian mengatakan begitu banyak omong kosong, bukan karena tidak punya uang untuk berpura-pura bahwa tidak mampu membeli makanan ini. Tidak masalah, saya lebih murah hati dari Anda, yang disebut kaviar top ini, saya di sini untuk mentraktir Anda." Setelah mendengar ini, Goran Yama dan Jenny Bliss sama-sama tercengang. Kenzi, hantu malang ini, benar-benar mengatakan bahwa dia memperlakukan mereka sebagai tamu. Bisakah seseorang seperti dia membeli kaviar kelas atas yang begitu mahal?
Saat berikutnya, seolah-olah melihat badut, Goran Yama hampir tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arahnya, dan mencibir, lihat, sapi ini ingin terbang di langit. Ada hantu malang yang tak tahu malu yang membual di sini. Jenny Bliss mencibir dingin dan melontarkan sarkasme, Kenzi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hanya anjing malang sepertimu, berani berpura-pura menjadi paman besar di depan Goran Yama. Jika kamu bisa mengundangnya makan ini, saya akan makan meja langsung di depan Anda. Kenzi memandangnya dan mengetuk meja, ini semua tentang apa yang Anda katakan, Anda akan memakannya nanti. Bah. Jenny Bliss berkata dengan nada menghina. Saya bukan orang tidak tahu malu seperti Anda, saya selalu menepati apa yang saya katakan. Selama kamu mampu membeli makanan ini, aku akan memakan meja ini. Goran Yama terkekeh dan berkata, Kenzi, jangan katakan bahwa aku memandang rendah kamu, selama kamu memiliki kualitas ini, aku akan menemani Jenny makan mejanya. Oke. Kenzi berhenti berbicara omong kosong, mengeluarkan kartu naga dan Phoenix, dan memberikannya ke pelayan di sebelahnya. Hehe, apa ini? Mungkinkah itu kartu diskon di supermarket? Goran Yama mencibir, kartu sampahmu tidak berguna, restoran kelas atas seperti itu tidak mengenalinya sama sekali. Kata-kata itu baru saja jatuh, dia melihat wajah pelayan sangat berubah, memegang kartu itu, dan berkata dengan gugup. Tuan Kenzi, ini adalah kartu naga dan Phoenix emas, yang berarti bahwa Anda adalah tamu paling terhormat dari grup Smith Family. Tolong tunggu sebentar, saya akan segera memberitahu manajer datang untuk menerima Anda secara langsung. Sambil berbicara, pelayan itu bergegas pergi. Jenny Bliss dan Goran Yama keduanya tampak curiga, mereka tidak mengerti bagaimana seseorang seperti Kenzi bisa menjadi tamu paling terhormat di mulut pelayan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, manajer restoran, seorang mandor cantik, dan koki bintang 5 dengan topi putih tinggi semuanya datang ke kotak dengan senyum hormat. Tuan Kenzi, selamat siang. Ketiganya membungkuk bersamaan, menyapa Kenzi atas nama manajemen restoran. Sama-sama. Kenzi mengangguk dan memberitahu mereka untuk tidak terlalu sopan. Kaviar Austria teratas yang diperkenalkan oleh pelayan tadi terdengar sangat enak. Anda bisa memberi saya lebih banyak. Saya dan istri saya ingin mencoba lebih banyak. Manajer restoran itu mengangguk lagi dan lagi, oke. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tuan Kenzi, kaviar Austria ini kalengan, dan sekalengnya sekitar 1 kilogram. Saya akan memberi Anda 1 kaleng dulu, bagaimana? Oke, cukup, kata Kenzi santai. Jenny Bliss dan Goran Yama terkejut ketika mereka mendengarnya, dan bertanya, manajer restoran, mengapa Anda tidak bertanya, bisakah dia membeli kaviar yang begitu mahal? Bab 312. Tablet batu, perang dengan Yumiko. Manajer restoran menghadap Jenny Bliss dan Goran Yama, terus tersenyum dan berkata, kalian berdua bercanda. Karena Tuan Kenzi adalah tamu paling terhormat dari grup Smith Family, dia secara alami kaya, dan tidak ada masalah apakah bisa untuk membelinya. Selain itu, VIP seperti Tuan Kenzi bahkan tidak bisa diundang oleh restoran, jadi bagaimana mungkin meminta Tuan Kenzi untuk membayarnya secara langsung? Tuan Kenzi memiliki kebutuhan apapun, restoran akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya tanpa memungut biaya apapun. Selama ini, koki bertopi tinggi telah membawa toples logam, meletakkannya di atas meja, dan memutarnya secara terbuka di depan umum. Mandor cantik di sebelahnya buru-buru membawa gelas, menuangkan kaviar ke dalam toples dengan sendok, dan memasukkannya ke tengah gelas. Bau yang sangat segar memenuhi udara. Tuan Kenzi, tolong luangkan waktu Anda dengan teman-teman Anda. Manajer restoran berhenti menyela, mundur selangkah, membungkuk dalam-dalam lagi, dan memimpin mandor cantik dan koki bintang 5 keluar dari kotak sambil tersenyum. Goran Yama dan Jenny Bliss tercengang. Kaviar Austria jenis ini, 1 kilogramnya, berharga ratusan ribu euro. Dikonversi ke mata uang lokal, makanan ini setara dengan makan lebih dari beberapa juta. Untuk makanan mewah seperti itu, restoran bahkan tidak memungut biaya sepeser pun. Kenzi jelas merupakan pemborosan yang tidak berharga. Apa kemampuannya untuk mendapatkan rasa hormat seperti itu dari restoran? Apakah mereka buta? Jenny Bliss dan Goran Yama sangat bingung. Yah, enak, sangat enak. Di bawah mata Goran Yama dan Jenny Bliss yang cemburu, Kenzi sudah mulai makan. Saat dia mengunyah, dia mengangguk, dan kemudian memberi Aurora Bliss sesendok di sampingnya, ayo, kamu juga bisa mencicipinya. Yang disebut kaviar tingkat platinum Austria ini benar-benar sangat beraroma dan unik. Goran Yama menatap Kenzi menikmati begitu banyak, dan tanpa sadar, dia tidak bisa menahan menamparkan bibirnya dan ingin makan sesendok.
Aurora Bliss tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan menawan, makan apa yang kamu inginkan, seperti yang aku katakan tadi, kamu tidak perlu mengeluarkan uang, Kenzi mentraktirmu. Kenzi tidak sebaik dia, dan menggodanya. Saya ingat ada dua orang idiot barusan mengatakan bahwa mereka ingin makan meja secara langsung. Dia mengklik meja dan berkata sambil mencibir, kakak ipar Goran Yama, sekarang terserah kalian berdua, ayo makan meja ini dulu. Setelah mendengar ini, Goran Yama dan Jenny Bliss wajahnya menjadi sangat jelek, seolah-olah makan kotoran, belum lagi betapa malunya mereka. Baru saja, mereka berdua memandang rendah Kenzi, segala macam penghinaan dan ejekan, dan memandang rendah pria malang seperti Kenzi, tetapi faktanya menghantam wajah mereka berdua dalam sekejap mata dengan sangat menyakitkan. Benar-benar memalukan untuk tinggal lebih lama, Jenny Bliss bangkit dengan desir, wajahnya memerah karena marah, dia mengambil tas tangannya dan pergi. Goran Yama tidak punya pilihan selain bangun dan mengikuti, dengan wajah gelap, dia berjalan pergi bersama. Kenzi tampak lucu dan berteriak di belakang mereka berdua, hei, kalian berdua tidak baik. Sudah setuju untuk makan meja, tapi kalian berdua tidak akan memakannya. Hati-hati, nanti anak kalian tidak memiliki lubang pantat ketika Anda melahirkan seorang putra. Mendengar kalimat ini, Jenny Bliss gemetar karena marah, dan bahkan gigi belakangnya hampir hancur karena gemeretak. Kenzi menikmati makanan yang menyenangkan bersama istrinya, dan ketika tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 8 malam. Begitu Aurora Bliss memasuki ruangan, dia menyalakan laptopnya untuk menyibukkan diri dengan urusan perusahaan. Kenzi merasa bosan, jadi dia berjalan keluar kamar dan berjalan-jalan santai di luar. Pada dasarnya hanya ada beberapa tempat tetap di mana Kenzi bisa berjalan. Ketika dia dan ibu mertuanya tinggal di villa keluarga Bliss, tempat untuk berjalan-jalan setelah makan malam adalah hutan hijau di dekatnya. Sekarang dia tinggal di villa besarnya sendiri, dan tempat dia berjalan telah menjadi tepi danau yang tenang bukan jauh dari area hutan villa. Dia berjalan ke danau dengan tergesa-gesa, bulan sudah keluar, Kenzi menatap langit berbintang, dan melihat bahwa bulan cerah dan malam sangat baik malam ini. Dia tiba-tiba teringat beberapa tablet batu kuno yang bisa membentuk lingkaran anti-sihir dengan bantuan cahaya bulan, dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Sesuai dengan urutan pembentukan anti-aus terakhir kali, Kenzi sekali lagi mengubur setengah tablet batu di tanah, sehingga setiap tablet batu dapat diterangi oleh cahaya bulan tanpa terhalang. Kemudian dia datang ke tengah ruang terbuka, duduk bersila, memejamkan mata, dan meremas mantra. Apakah benar-benar harus mencobanya? Kenzi ragu-ragu sedikit, bertanya-tanya apakah dia harus terus melafalkan formula dan mengaktifkan formasi anti-sihir. Meskipun dia benar-benar ingin mencobanya, pengalaman terakhirnya mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa batu kuno yang telah dipukuli oleh angin dan hujan selama ribuan tahun ini sudah sangat bobrok. Jika mengabaikan konsekuensinya dan mengaktifkan lingkaran sihir lagi, mungkin di bawah fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, tablet batu tidak akan tahan, dan akhirnya pecah dan runtuh, benar-benar kehilangan kekuatan sihir psikis dan berubah menjadi tumpukan batu pecah biasa. Setelah beberapa keraguan dan perjuangan, Kenzi akhirnya menghela nafas lega, membuka matanya, dan melepaskan ide untuk meluncurkan lingkaran sihir lagi. Lupakan saja. Aku tidak akan mengambil risiko. Lebih baik mempelajari informasi teks pada prasasti terlebih dahulu. Kenzi menyalakan sebatang rokok, duduk di depan prasasti batu, dan menunjuk ke prasasti. Untuk sementara teks Melayu terukir di atasnya, dan kemudian dibandingkan dengan informasi yang diuraikan di ponsel, dia mempelajarinya tanpa tergesa-gesa atau lambat. Kata-kata Melayu pada prasasti ini telah diuraikan oleh Jaiden Blue terakhir kali, dan Kenzi juga telah mempelajari informasi yang diuraikan, tetapi sangat disayangkan ada beberapa konten di dalamnya, Kenzi selalu tidak dapat memahami. Misalnya, ada bagian seperti itu dalam konten yang diuraikan. Formasi anti-sihir, menggunakan kekuatan spiritual cahaya bulan untuk membantu penjaga meningkatkan kekuatan sucinya, dan itu juga dapat membantu XX untuk meningkatkan kultivasinya, terutama untuk pria dan wanita. Kultivasi ganda wanita. Dan metode kultivasi dapat digunakan oleh semangat dalam kenaikan, sekali pria dan wanita adalah. Karena usia prasasti terlalu panjang, banyak kata yang terukir pada prasasti telah lapuk dan terkelupas, sehingga sebagian besar teks asli ini tidak lagi dapat diidentifikasi, dan informasi teks yang diuraikan hanya dapat diganti satu persatu, atau bahkan dengan kalimat dalam teks. Kenzi sangat tertarik dengan cara meningkatkan kultivasinya, tetapi sayangnya, kalimat yang tidak lengkap seperti ini membuat sakit kepala untuk dibaca, dan dia selalu kesulitan mencari cara untuk menggunakan tablet batu ini untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Tampaknya panggilan itu dari Jaiden Blue, tetapi panggilan itu terhubung, tetapi ada suara wanita yang dingin dan sangat akrab.
Suatu kehormatan untuk berbicara dengan Yang Mulia, Tuan Kenzi saya di Wakanda sekarang, Kagawa Yumiko. Alis Kenzi berangsur-angsur terangkat, dan dia bertanya, Yumiko, mengapa ponsel Jaden Blue ada di tanganmu? Di telepon, suara wanita sedingin air, bisakah kamu katakan padaku di mana posisi Yang Mulia? Yumiko akan membawa Jaden Blue menemui Yang Mulia.